Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berta Herdiana Mahbita dengan NIM 23060230038. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai percobaan anti jamur dan anti bakteri pada ekstrak daun sirsak dan daun pepaya. Sebelumnya di sini saya akan izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ishak Alvarez, kedua ada Ingrat Wahyu, yang ketiga ada Tarlika Yulianti, yang keempat ada Ros Ferdiansa, yang kelima ada Ikhwanuddin Rizky, dan terakhir ada Raisita Lusti. Oke, pada topik hari ini di sini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama ada dasar teori, yang kedua ada alat dan bahan, ketiga cara kerja, keempat hasil dan pembahasan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, sebelum kita membahas pada dasar teori mengenai ekstrak daun sirsak dan daun pepaya, di sini kita perlu memahami jika pada percobaan anti jamur di sini jamur itu berperan sebagai kingdom, di mana dia ini bermanfaat sebagai termasuk pada heterotrof, yang dimana dia ini dikatakan heterotrof itu dikarenakan dia memiliki kemampuan untuk menyerap zat pada bagian kandungan yang ada pada tanaman atau tumbuhan lainnya. Nah, di sini mengapa kita melakukan pengujian pada anti jamur dan anti bakteri? Itu dikarenakan jamur dan bakteri ini merupakan dia itu bisa menyebabkan infeksi pada manusia atau mungkin pada makhluk hidup yang diinggapinya, di mana jamur ini tuh bisa seperti Candida albicans dan bakteri itu bisa seperti Staphylococcus aureus maupun Escherichia coli. Nah, di sini kita mulai membahas mengenai daun sirsak dan daun pepaya, di mana daun sirsak itu atau Annona muricata itu merupakan bahasa Latinnya, itu merupakan tanaman multifungsi, di mana dia dikatakan multifungsi karena dia dari bagian bawah sampai atas dia itu memiliki banyak manfaat, seperti akarnya bisa dimanfaatkan, batangnya, daunnya, buahnya, sampai bijinya. Nah, di daun sirsak ini tuh merupakan biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman obat herbal, di mana dia itu memiliki aktivitas farmakologi utama termasuk sitotoksik, anti-leishmanial, dan penyembuhan luka atau pada antimikroba. Kandungan daun sirsak itu dia memiliki senyawa seperti antisianin, bulatasin, dan squamosin. Sedangkan pada ekstrak daun pepaya ini tuh bahasa Latinnya yaitu papaja, bahasa Belanda, dan sama seperti daun sirsak dia juga merupakan tanaman multifungsi, di mana sama dari akar sampai di atas dia itu juga bermanfaat gitu. Dan dia itu mengandung senyawa seperti flavonoid, alkaloid, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama di sini kita punya bahan yang paling penting, yaitu ada ekstrak daun sirsak, ekstrak daun pepaya, dan media agar, di mana kita media agarnya itu menggunakan natrium agar, serta ada Aquades dan HCl dan NaCl 0,9%. Sedangkan alatnya di sini yang pertama kita menggunakan pipet, yang kedua ada inkubator, yang ketiga ada cawan Petri, yang keempat ada pinset dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat pada gambarnya secara langsung. Nah, untuk cara kerja atau bagaimana secara kita penggunaan atau pembuatan anti jamur dan anti bakteri. Yang pertama di sini kita bekerja sama dengan 3 kelompok sebelumnya, di mana 3 kelompok sebelumnya ini yang pertama adalah pembuatan alkohol atau pemurnian alkohol secara murni, dan yang kedua dan 2 kelompok selanjutnya adalah dia pembuatan ekstrak daun pepaya dan daun sirsak. Nah, hasil pemurnian alkohol yang sudah dilakukan pada kelompok sebelumnya ini akan dimanfaatkan untuk pembuatan ekstrak, dan di mana di tugas kelompok kami yaitu kelompok 2 adalah pengujian anti jamur dan anti bakteri pada ekstrak yang sudah diberikan oleh 2 kelompok sebelumnya. Yang pertama, cara yang kita lakukan adalah pembuatan natrium agar atau pembuatan media agarnya, di mana media agarnya di sini itu kita menggunakan natrium agar yang dilarutkan pada 250 ml Aquades
kemudian diaduk atau dihomogenkan secara merata, lalu kita inkubasi itu selama 15 menit pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, setelah medianya ini sudah dihomogenkan, sudah diinkubasi, kita akan membuat anti jamurnya, di mana pada anti jamur kali ini kita menggunakan nasi kering atau nasi keringnya sudah basi atau nasi busuk lah. Nah, karakteristik dari nasi busuk ini tuh sudah kering dan dia itu berwarna kuning keorenan, dan dia ini digunakan sebagai anti jamurnya. Jadi kita menggunakan kita menggunakan pinset untuk mengambil jamur pada si nasi busuk ini, lalu kita homogenkan atau kita campurkan dengan NaCl 0,9% sebanyak 3 ml, lalu kita aduk cairan tersebut, kemudian kita teteskan itu sebanyak 3 tetes pada media agar yang sudah jadi tadi. Nah, media agar dan jamur yang sudah bersama itu barulah kita padatkan, kita menunggu padat, baru setelah itu kita ini membuat ekstraknya. Nah, untuk memasuki pada tahap ekstrak, di sini kita menggunakan kertas saring atau mungkin kertas cakram nama lainnya, di mana kertas saring di sini tuh tugas kita adalah melubangi 10 lubang kertas saring atau kertas cakram, di mana 5 lubang ini digunakan untuk ekstrak sirsak maupun pepaya, sedangkan 5 lubang ini kita menggunakan aquades. Menggunakan etanol 96%. Nah, setelah kita berikan 1 tetes per tetes ekstrak maupun etanol, kita inkubasi lagi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian sebelum kita lakukan pengamatan, kita diamkan dulu pada freezer selama 14 jam. Nah, selanjutnya hampir sama dengan pengujian pada anti jamur. Di sini kita lanjut ke pengujian antibakteri. Sama seperti sebelumnya, di sini kita menggunakan media Nutrium agar, di mana media yang sudah padat tadi kita berikan antibakteri, kita berikan bakterinya. Di sini kita menggunakan bakteri air kolam lele. Nah, air kolam lele itu ditetes itu sebanyak 1 atau 2 tetes pada Nutrium agar itu, lalu kita biarkan memadat. Nah, pemasukan ekstraknya itu sama menggunakan media sebelumnya. Kita itu menggunakan kertas media cakram atau metode difusi cakram itu dengan meletakkan si kertas cakram itu pada media, kemudian kita beri tetesan ekstrak sirsak maupun ekstrak pepaya, dan kita berikan zona hambatnya atau mungkin pembedanya itu yaitu etanol 96%. Lalu setelah itu kita inkubasi lagi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, setelah proses itu sudah selesai, barulah kita mengamati bagaimana hasil pada pengujian antibakteri maupun anti jamur. Nah, pada pengujian anti jamur, ekstrak daun sirsak, teman-teman nanti bisa lihat di gambarnya, itu dia memiliki perbedaan yang signifikan, di mana sebelum dan sesudahnya itu memiliki warna yang berbeda. Sesudah ketika itu diinkubasi atau diproses, dia akan memiliki warna yang lebih pekat lagi, atau mungkin warnanya ketika kita definisikan itu warna seperti coklat kehitaman dengan dimana sekitarnya itu berwarna orange. Sedangkan zona hambat negatifnya itu atau etanolnya tadi itu tetap berwarna putih, seperti tidak ada perubahan yang signifikan sebelumnya. Sama dengan pada daun sirsak, di daun pepaya juga itu memiliki perbedaan, di mana dia juga berwarna berbeda, yaitu kuning keorenan, namun dia tidak sepakat pada daun sirsak, melainkan dia tetap berwarna kuning tapi tidak terlalu kehitaman seperti itu. Sedangkan zat lainnya pembedanya itu tetap berwarna yang sama, yaitu berwarna putih. Dan di sini ketika sudah diinkubasi itu juga baunya lebih menyengat lagi dibandingkan sebelumnya.
Nah, sedangkan untuk pengujian antibakteri dengan cara yang sama atau dengan metode yang sama, yaitu metode difusi kertas cakram, didapatkan hasil jika antara ekstrak daun pepaya maupun daun sirsak itu memiliki zona hambat, di mana zona hambat ini merupakan di mana zona hambat ini merupakan daerah di sekitar cakram yang menunjukkan adanya intensitas adanya jamur atau bakteri. Jadi bisa kita tarik kesimpulan atau mungkin kesimpulan sementara jika keempat percobaan tadi, anti jamur maupun anti bakteri pada daun sirsak maupun daun pepaya itu memiliki intensitas jamur atau bakteri dikarenakan dia memiliki zona hambat, di mana di sekitar zona hambat ini kalau kita bisa melihat langsung dengan mata telanjang itu tuh terlihat jamurnya secara jelas. Nah, selain pengujian anti jamur dan anti bakteri ini, ekstrak daun sirsak dan daun pepaya itu juga menciptakan zona hambat yang menunjukkan kemampuan fungsional terhadap jamur patogen seperti Candida albicans dan Aspergillus niger. Keberhasilan ini disebabkan oleh senyawa bioaktif seperti flavonoid, tanin, alkaloid, saponin yang terkandung di dalam kedua zat tersebut. Jadi bisa diartikan jika ketika pada suatu hasil itu memiliki zona hambat di mana pada permukaan tersebut itu terlihat jamurnya, berarti dia berpotensi memiliki jamur atau memiliki bakteri pada kandungan ekstrak daun sirsak maupun daun pepaya. Nah, hampir sama jika pengujian antibakteri, ekstrak daun sirsak dan daun pepaya menunjukkan zona hambat yang bervariasi. Ini tergantung pada konsentrasi dan jenis bakteri, termasuk seperti bakteri E. coli maupun Staphylococcus aureus. Dan sama dengan sebelumnya, selain kandungan hal tersebut, di daun sirsak atau daun pepaya tersebut juga mengandung senyawa seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin atau mungkin sapoin yang merupakan kandungan di dalamnya. Oke, jadi kesimpulan dari percobaan yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 2 minggu, kita menyimpulkan bahwa ekstrak daun sirsak maupun daun pepaya ini berpotensi memiliki kandungan anti jamur dan antibakteri. Hal ini ditunjukkan adanya pada cawan petre ini tuh dia memiliki zona hambat, di mana zona hambatnya itu adalah daerah di sekitar kertas cakram yang dia memiliki jamurnya gitu loh. Jadi ketika kita lihat itu jamurnya bisa terlihat secara langsung. Nah, ekstrak daun sirsak atau Annona muricata dan daun pepaya atau Carica papaya itu menunjukkan aktivitas anti jamur dan antibakteri yang efektif dengan zona hambat signifikan akibat senyawa bioaktif seperti acetogenin, flavonoid, dan saponin. Ekstrak ini merusak dinding sel jamur dan menghambat bakteri gram positif atau Staphylococcus aureus dan gram negatif Escherichia coli atau E. coli meskipun ukuran zona hambatnya bervariasi. Nah, maka dengan berakhirnya praktikum percobaan kami bisa disimpulkan dengan metode sederhana yaitu metode difusi atau menggunakan metode kertas cakram itu bisa digunakan sebagai pengujian anti jamur dan antibakteri, dan dengan cara yang tepat atau langkah yang tepat atau mungkin dengan media yang tepat kita bisa menunjukkan jika ekstrak daun sirsak atau mungkin ekstrak daun pepaya itu mungkin bisa teridentifikasi adanya kandungan jamur dan bakteri. Sekian, terima kasih atas presentasi kelompok kami atau percobaan kelompok kami. Semoga hasilnya ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.